wabarakatuh. Pak Sekda dan jajaran semua yang hadir. Pertama tentu saya selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin berkali ada belum sempat ketemu. Saya tertarik sekali mempelajari ini ya sebetulnya. Tapi ini semua ini kan metode pencapaian, cara pencapaian apa yang disampaikan di sini, dijelaskan di sini. Tapi yang paling penting dipahami dulu, goal yang akan dicapai itu apa? Program daripada presiden kita, program dari nasional kita itu apa sebetulnya? Misalnya swasembada pangan, mengurangi kemiskinan, menggali potensi yang ada, ini segala macam itu. Itu yang perlu dipahami semua OPD. Nah, bagaimana OPD memahami itu tentang apa yang akan dicapai oleh negara ini ke depan? Misalnya swasembada pangan, artinya dari segi pertanian kita harus jalankan, harus ini segala macam, harus didorong. Nah, masing-masing OPD saya berharap bisa menelaah itu, bisa memikirkan bagaimana cara pencapaiannya. Karena memang setiap daerah tuh mungkin agak beda cara pencapaiannya, suatu itu pencapaiannya. Apa yang diinginkan. Nah, makanya saya selalu sarankan kepada OPD-OPD itu harus proaktif untuk komunikasi dengan sumber itu di sana pusat. Kita koordinasi di sana apa yang ini kita inginkan. Karena saya lihat di sini kan kita bicarain tahun 2025 kan? Ya 2025. Nah, kalau ini bisa jadi standar kita, bisa jadi acuan kita untuk memikirkan ke depan tahun 2026 apa yang harus kita kerjakan supaya goal itu tercapai di situ. Ini yang perlu dipahami, itu betul tuh bahwa Pak Prabowo, karena kita bagaimanapun kabupaten kota terus provinsi itu harus linear dengan apa yang menjadi program daripada presiden. Itu harus, karena itulah yang akan itu, dan itu memang sudah merupakan satu kajian yang memang nggak bisa ditolak. Kajian mereka itu pasti benar. Karena kalau dengan adanya swasembada pangan berarti pertanian kita hidup semua, produktif. Nah, tinggal kita memikirkan bagaimana cara pencapaiannya itu. Nah, bagaimana kita supaya aktif, misalnya swasembada pangan, pertanian, ada lahan-lahan yang selama ini tidak produktif karena memang aliran airnya kurang. Nah, itu dari OPD yang terkait ini coba proaktif ke sana, gimana caranya? Gitu. Karena nonsen ini tidak pernah akan terwujud apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan itu di sini yang kita bicarakan hari ini, kalau kita tidak memahami tentang apa yang harus kita kerjakan. Dan saya tidak mau, kita mau semuanya asal formalitas. Bagaimana caranya sebuah laporan supaya kita ada peningkatan, ada prestasi, atau ini nggak ada. Kalau nggak ada kenyataannya, nggak perlu itu. Jadi saya minta tolong pelajari hasil tahun 2025 ini. Tolong ini jadi pijakan, jadi acuan kita untuk ke depan ini apa yang harus diprogramkan. Nanti ke depan, saya ingin nanti mungkin secara berkala setiap OPD saya akan tinjau action yang sudah dilaksanakan apa dalam rangka ini, actionnya apa. Misalnya sudah ngadep Menteri Pertanian, kita sudah minta bantuan ini, karena kita nggak bisa Pak. Kita mau bicara sendiri, mau mikir sendiri, mau ngadain sini, kita nggak punya duit. Nggak ada kita, satu-satunya jalan. Makanya saya selalu aktif ke Jakarta. Saya selalu berkomunikasi dengan kementerian, selalu komunikasi. Itu nggak ada tujuan lain. Kemarin dari Kementerian Dalam Negeri saya undang, saya ketemu, bicara dengan itu. Nanti ada beberapa itunya. Kalau nggak begitu kita nggak bisa, kita nggak punya duit di sini. Saya lihat. Makanya kita harus bagaimana kita aktif ke pusat itu. Nah, ke pusat itu kita harus punya dasar dalam rangka ini, biar mereka masuk akal mereka akan bantu. Gitu. Jadi ini harus dipelajari betul. Ya, misalnya dari pertanian, dari apa lagi PU, apa ini harus paham betul kelemahan kita di sini dan ini kepentingannya, saya efeknya kalau ini kalau dampak positifnya kalau ini dibangun. Nah, ini kan itu. Karena kita seperti kita ya. Saya terus terang cara berpikir saya sebagai bupati,
diakui atau tidak diakui, saya berusaha untuk linear dengan Pak Presiden. Bagaimana caranya ngangkat kita? Pak Presiden itu nggak ada tujuan lain kecuali memang mau angkat harkat martabat daripada bangsa Indonesia ini betul-betul bisa eksis. Tak mungkin kita membicarakan masalah ini tadi, merealisasikan apa yang menjadi ini. Kalau suasana lapangan itu apa petani kita nggak kita dukung, kita nggak gali potensi yang ada sama kita, percuma. Bagaimana? Nah, jadi tahapan awal ini kita menggali potensi kita ini, kita wujudkan apa yang perlu kita kerjakan, kita bantu, kita bantu pada siapapun, kita minta bantu supaya kita wujud. Baru kita bicara ini enak. Misalnya kita punya potensi wisata, misalnya dari OPD wisata itu harus betul harus bisa berpikir dan bisa mencari jalan keluarnya apa sih, dan harus aktif. Maksud saya aktif berkomunikasi. Kalau perlu memang kita studi banding. Kalau perlu OPD itu punya studi banding kemana? Yang memang yang sudah wisatanya sudah maju ke Bali kayak kemana? Apa sih tahapan-tahapan yang harus dicapai? Gitu. Dari pertanian juga kayak gitu. Nah, dari pemerintahan desa juga harus belajar, banyak belajar bagaimana cara memanage desa itu supaya desa itu bisa produktif. Kalau saya lihat tadi kan ada kita mau membangun ini, tapi desa nggak punya tanah, membangun rumah apa itu sekolah rakyat misalnya atau ini. Nah itu kan nggak ini. Kalau kita jawab kita nggak punya tanah, itu malu-maluin betul. Bagaimana sekolah rakyat itu bisa terwujud di situ? Bagaimana caranya? Kita konsultasi. Kita ini, bagaimana caranya? Kalau kita nggak punya tanah, bagaimana cari duit untuk beli tanah itu? Kan gitu. Jangan nggak ada sekolah rakyat. Pada sekolah rakyat itu betapa pentingnya, dan itu sudah merupakan satu kajian yang betul-betul mendalam dari pusat itu. Kalau ada sekolah rakyat itu di desa, itu pasti akan begini-begini. Kenapa ada latar belakangnya? Filosofinya apa? Karena nyatanya sekarang ini anak kita banyak ketinggalan. Sekolah kita nggak ini, dan saya saksikan sendiri sekolah rakyat kita banyak betul sampai mau roboh, sampai mau ini. Tendensinya apa? Harus betul. Saya terus terang, saya inginkan kita semua di Tanggap Sri kerja rasional. Berdasarkan itu, jangan ngayal. Dan saya nggak perlukan kita mau cari prestasi kita tingkat 70%, tapi nyatanya nggak perlu itu. Jadi tolong kita bicara yang pokoknya kita rasional lah, kita berpikir itu aja. Nggak apa-apa orang mengatakan bahwa kita nggak maju, bahwa kita ketinggalan, nggak apa-apa. Yang penting niat kita sudah nawa itu, kita sudah mau berubah itu. Tapi kita itu, daripada kita buat nilai tinggi-tinggi, tapi nyatanya nonsen juga gitu. Insya Allah lah, saya berapa kali berhubungan dengan Kemendagri, ke ini misalnya, Tuhan saya tanya semua masalah-masalah itu. Mereka berikan peluang betul, silakan itu. Pak Prabowo itu anggarannya besar sekali dia berani. Nggak tahu dari mana, kita nggak mau pusing lah dia mau gali uang dari mana. Yang penting mereka bisa bantu salurkan kepada kita membangun ini kita untuk. Kalau kita ini kan bukan mikirin negara Indonesia, mikirin rakyat kita nggak pusing ini, nggak ada lain. Nah tapi satu-satunya yang paling basic yang harus kita gali, harus kita untuk mencapai semua ini tadi, kita gali potensi yang ada dengan kita, yang ada di negara, yang ada di daerah kita. Wisata kita gali bagaimana cara untuk mencapai wisata itu bisa terwujud. Pertanian kita gali bagaimana caranya untuk suasana pangan pertanian. Perkebunan bagaimana kita membuat hilirisasi dari perkebunan itu supaya ada nilai tambah. Kuncinya itu kalau rakyat kita sudah senang, penghasilan dari perkebunan sudah seperti yang diharapkan mereka, pertanian yang lain yang diharapkan mereka, apa juga kita bisa ngomong. Iya, kalau sekarang kita ngomong ini percuma, betul. Mencapai ini sudah 70%, sudah ini 70%, apa? Kalau petani kita masih miskin semua. Nah, jadi kita sekarang gali potensi yang ada ini, bagaimana kita itu satu-satunya tidak ada jalan lain kecuali kita memang harus ikut berkolaborasi dengan petani, ikut ke lapangan. Supaya kita tahu apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa usahakan.
Nah kita sekarang nggak punya duit, kita lari ke Menteri Pertanian. Bagaimana Pak, ada ini nih. Ini untuk mendukung Bapak, untuk mendukung program Presiden swasembada pangan, untuk ada nilai tambah. Tapi kan kesulitan ini dibantu, bantu pasti. Seperti kemarin, mana sih itu apa? Proaktif nggak bisa. Kita mau menghayal, mau nurunin ini di sini, nurunin ini di sini. Kalau lapangannya nggak ini kan nggak mungkin. Itu. Jadi saya minta nanti saya juga akan evaluasi OPD sejauh mana. Kalau saya evaluasinya nggak terlalu banyak itunya. Saya mau tanya, ya udah kemana-mana aja. Ini apa yang programkan dari mana? Kamu udah sumber dananya udah tahu nggak dari mana itu mana? Itu aja. Jadi kalau OPD nggak siap saya pindahin nanti. Iya, harus tegas-tegas lah. Kita ini kepentingan ini. Kalau saya terus terang aja, Pak, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak punya niat lain kecuali bagaimana caranya mengangkat harkat martabat orang Tegamus ini. Harta yang ada kita memanfaatkan untuk kepentingan mereka. Sama sekali nggak ada kepentingan pribadi, nggak ada ini. Hidup saya udah, kalau boleh ukuran saya udah anggap settle. Karena saya nggak perlu lagi mikirin anak-anak saya, nggak perlu lagi mikirin ini. Ada passive income yang mendukung saya, nggak perlu. Jadi bukan mau mati-matian cari jabatan ini. Nah, makanya saya selalu wanti-wanti, tolong jaga juga, tolong jaga betul, jaga, kita fokus lah. Kita mikirin anak cucu kita ke depan itu. Kita fokus kerja ini bagaimana caranya. Jangan untuk ini lagi. Karena Tegamus ini masih jadi sorotan juga dari luar, dari segala hal itu jadi sorotan. Makanya saya berusaha bagaimana supaya kita jangan lagi jebol itu, dan kita harus maju Tegamus ini. Dan saya betul serius, bukan hanya teori yang saya ngomongin. Betul kita ini kan, saya di Jakarta, saya ngadainnya sendiri, saya komunikasi di rumah, komunikasi dengan siapa yang saya kenal di Jakarta itu, tolong bantu Tegamus. Mereka banyak kita mau bantu. Nah saya minta kepada OPD-OPD terkait, tolong gitu juga aktif. Gak ada lain kecuali kita, pokoknya langkah kita bagaimana caranya supaya kita mendukung kesehatan kita besarkan, supaya sehat masyarakat kita. Sudah itu pertanian kita gali bagaimana caranya. Udah itu wisata, kita gali wisata kita. Itu aja concernnya di situ. Bagaimana? Kalau itu sudah terwujud, semua terrealisasi, apapun program yang di sini tadi bisa kita jalan, nggak ada itu hambatan lagi. Itu ada dari UI, anak muda, orang kita yang memang sudah di UI. Bagaimana kita cari buka filial UI di sini? Silakan buka buka untuk wisata misalnya, akademi wisata, akademi perawatan, silakan. Bagaimana nanti buka supaya kita ini, saya bilang kalau Pemda belum ada tanah, nanti saya punya tanah tapi swasta, berarti swasta itunya ya. Tapi kalau Pemda nanti kita cari lagi, ya udah kita ini. Jadi apapun kita tampung lah, kita ini kan berikan masukan. Jadi Pak Sekda tolong, ya itu kita harus betul-betul Pak Bapeda, betul-betul kita harus merealisasikan apa yang menjadi diri kita. Dan kita saya nggak perlukan bahwa kita harus mendapat penurunan ini dengan cara-cara yang nggak ini. Pokoknya harus realistis, nyata. Betul-betul kita ini kan. Mau dinilai 5 juga nggak apa-apa, kita nggak usah sakit hati nilai 5. Kalau memang kenyataannya begitu, iya. Tapi kita sangat bangga kalau kita bisa dinilai 7, memang hasil usaha kita kan gitu. Ya, Pak Bapeda ya. Nanti Pak dari PU juga sama, saya pesan betul, tolong dijaga ya. Kredibilitas kita, tolong jaga nama kita. Saya nggak mau sampai terjadi ada hal-hal yang terkait dengan ini. Tahu sendiri sekarang, saya paling ngeri itu, saya takut benar itu. Bupati baru 6 bulan udah ditangkap, istrinya lagi ditangkap lagi, ini lagi. Saya jadi pusing, nyesel juga jadi bupati nanti. Sebisa saya iya.
Jadi tolong jangan sampai. Ada kemarin katanya itu ngobrol di Jakarta, saya kebetulan itu ngomong hati-hati wakil Pak, katanya nanti wakil mau jadi bupati, katanya nyari-nyari kesalahan Bapak lagi. Saya sih kalau wakil saya enggak. Wakil saya orang tua itu. Aman. Iya, jadi itu. Jadi tolong kita sama-sama jaga lah kita supaya ini. Insya Allah lah kita bisa. Pak, kalau soal rezeki itu Pak, kalau kita wisata kita sudah betul-betul bisa terrealisasi, terwujud, udah itu pertanian kita sudah terwujud, anak istri kita kasih modal sedikit, usaha di situ di jalan apapun global itu, betul. Saya di Tangerang itu boleh ditanya, di Tangerang di Kebanten itu selalu saya arahkan, dan bahkan saya yang masih kesempatan pada mereka untuk usaha. Mereka maju dan itu bersih, jadi mereka clear, nggak harus ngambil dari uang, apalagi tergabus uangnya dikit bener. Sini mau ambil apa aja dulu, proyeknya cuma sedikit berapa puluh miliar sih satu itu. Nah, kalau di Tangerang situ, di Banten situ, itu proyeknya. Nah saya ini mohon maaf betul bukan apa-apa. Saya ini pegang proyek pembebasan lahan di Jabodetabek itu 1 tahun berapa itu triliunan, ya bukannya 20 miliar, masa saya mau ngarepin 20 miliar di sini. Nah saya di sini pun masih nunggu aja kerja di sana, tetap aja kerja anak-anak gitu, saya nggak ganggu pikiran saya. Nah, itu kita pernah itu. Nah itu juga teman-teman saya di situ yang swasta, yang pejabat. Betul, saya boleh. Kamu jangan sekali-sekali ini. Cuma kamu udah anak kamu, istri kamu, siapa? Buka usaha itu. Nanti kita cari bantuannya. Saya tinggal nelpon bank. Kasih dulu bantu ini. Mereka, kalau mereka nggak menghargai saya pindahkan duit saya. Rugi ke bank. Nah, dapat. Nggak perlu korupsi, nggak perlu ngambil apa itu. Boleh tanya. Nanti saya kenalin orang-orang yang di situ, pejabat di situ. Saya itu jadi ketua komisi, gubernur, Andra Sauni segala macam itu kenal, karena saya sebagai itu. Jadi ini mereka minta petunjuk mereka waktu itu, ya tentu tentang usaha, tentang itu supaya dia nggak tergoda dengan itu. Alhamdulillah mereka selamat semua. Yang nggak bisa di itu cuma buah hatut aja itu waktu itu. Nah, jadi, itu saya minta tolong kita betul-betul nanti tulus kita kerjakan ini sebagai pengabdian kita negara, kebaktian kita kepada anak cucu kita ke depan. Kita itu jadi ini. Nah kalau masalah duit itu tinggal enak cari, nanti ada aja rezeki. Iya, jangan online kalau itu ya. Kalau online juga laku ya. Saya kira itu. Jadi sekali lagi masalah ini tadi Pak, ini yang perlu kita pikirkan goalnya itu di mana. Itu kita masing-masing metode cara kita itu nggak harus sama dengan cara orang lain untuk mencapainya. Tapi yang penting capaiannya itu yang harus kita wujud, capaiannya itu. Nah kita pikirkan sama-sama. Saya kira itu Pak ya, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bekerjasama, kita bisa merealisasikan apa yang kita harapkan, dan kita membuat kenangan Pak untuk anak cucu kita nanti. Kalau misal kita nggak ada hasil, nggak ada itu, aduh, sayang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.